waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Jamaah sekalian, terutama teman-teman dari Masjid Al-Muhajirin Pulau Gebang Permai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi ampunan, hidayah, taufik dan keberkahan bagi kita semua. Terutama dalam kondisi yang sedang kita hadapi sama-sama. Kita bersyukur pada Allah bahwasanya meskipun kondisi seperti ini kita tetap silaturahim dan bisa memanfaatkan waktu untuk saling memberi nasihat atau peringatan, mauizah. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk bertanggungjawaban di hadapan Allah kelak nanti di hari kiamat. Sesuai dengan yang sudah diinformasikan bahwa saat ini kita menasihati diri kita dengan menyinggung tentang larangan jangan tertipu dan jangan juga menipu. Jadi kita dilarang baik sebagai korban maupun pelaku. Kaitannya di mana? Sambil pernyataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Bahwasanya saat ini kita berada di fase yang kedua. Karena tahapan kehidupan, kata Imam Ibnu Qayyim, ada 4. Pertama alam rahim, kandungan. Lalu yang kedua adalah alam dunia, seperti saat ini yang kita hadapi. Kemudian setelah ajal tiba, masuklah ke alam ketiga, alam kubur. Sebutan lainnya alam barzakh. Setelah kiamat tiba, kita dibangkitkan, nah barulah yang keempat, alam akhirat. Maka saat ini kita berada di alam dunia, alam yang kedua, maka jangan tertipu dan jangan juga menipu. Banyak hadis di mana Rasulullah menjelaskan. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Bahwa dunia ini bagaikan penjara bagi orang beriman dan laksana syurga bagi orang kafir. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, supaya kita benar-benar waspada, jangan tertipu dan jangan menipu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia ini manis, menarik hati semua pihak, digunakan istilah berwarna hijau. Jadi sesungguhnya dunia ini manis dan menarik hati semua pihak. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah memberi penguasanya kepada kalian. Silakan berdayakan dengan baik. Fa yanzuru kaifa ta'malun. Tapi perlu ingat, Allah memperhatikan apa yang kamu perbuat. Fattaqud dunya, takutlah kamu kepada Allah dari godaan dunia. Wattaqun nisa, takut pula kalian pada Allah dari godaan wanita. Hadis yang lainnya masih banyak. Nah, dari 2 hadis ini kita sadari bahwa penekanan ketika hidup di alam kedua ini, waspadalah. Di dalam ayat Al-Quran dan hadis, peringatan waspada digunakan dengan bertakwa. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah.
Takwa itu secara bahasa al-wiqaya, waspada dan hati-hati. Sekarang kita masuk tentang tertipu dan menipu. Di dalam Al-Quran, tertipu atau menipu digunakan dengan istilah gharar. Kalau sempat melihat referensi tentang ekonomi syariah, itu salah satu transaksi yang terlarang, gharar. Mengandung ketidakjelasan sehingga berpotensi merugikan konsumen. Kita ambil contoh ayat Al-Quran, peringatan supaya kita jangan tertipu. Dan juga menggambarkan kondisi alam yang sedang kita jalani. Tercantum di antaranya surah Al-Hadid, surah 57 ayat 20. Jadi surah ke-57 ayatnya ke-20. Allah berfirman, "I'lamu." Ketahuilah. Annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini diberi perumpamaan la'ibun. Perumpamaan. Bukan perintah suruh bermain-main. Perumpamaan yaitu hanyalah sebuah permainan. Walahwun, senda gurau. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurum bainakum fil amwali wal aulad. Dan sarana saling berbangga di antara kalian. Dalam hal memperbanyak harta dan keturunan. Kama sali ghaisin. Diberi perumpamaan konkret lagi. Jadi kehidupan dunia ini analognya seperti hujan yang turun. A'jabal kufar. Yang mengagumkan para petani yang menanam tanamannya. A'jabal kufara nabatuhu. Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian kamu lihat tanaman itu. Seperti biasa tanaman bila diguyur air, dalam hal ini air hujan, maka akan menjadi segar. Hijau. Kemudian perhatikan dengan baik, lambat laun, fatarahu musfarra. Kemudian menjadi kering, warnanya kuning dan hancur. Jadi inilah siklus perumpamaan kehidupan di dunia yang harus kita fahami. Sumayakunu hutoma. Lalu hancur. Nah, di penghujung surah Al-Hadid ini ayat 20. Diingatkan bahwa alam terakhir nanti. Wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Di akhirat nanti, setelah proses dahsyat dan panjang. Pilihannya azab yang pedih, atau ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikunci ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia yang sedang berlangsung ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu daya. Nah, maka dari itu janganlah kita tertipu. Dunia sementara ada ujungnya. Dunia ini fana, pasti binasa. Kalau dunia sekedar binasa lalu kita diabaikan begitu saja, mungkin tidak masalah. Tapi keyakinan seorang muslim yang baik bahwa nanti ada alam terakhir, alam pertanggungjawaban. Kemudian jamaah sekalian, kita lihat ayat yang lain. Supaya juga kita tidak tertipu bahwa hidup ini ada limitasinya. Dan kita dapati lagi kata ghurur. Yaitu surah Al-Imran. Surah yang ketiga. Ayat 185. Surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut."
Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, di tengah pandemik ini, sebagaimana berita yang beredar, berapa banyak orang yang ajalnya tiba. Ada yang naik mobil mewah di jalan tol kecelakaan, meninggal. Ada yang terkena penyakit, meninggal. Tua, muda, terserah. Kalau Allah berkehendak. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di akhirat saja nanti akan disempurnakan balasan kalian. Itulah alam terakhir, alam akhirat. Jadi balas membalas, ganjar mengganjar secara sempurna nanti. Maka siapa saja yang merasa dirampas haknya, dizolimi, setelah bela dengan baik, serahkan semuanya pada Allah, nanti ada hari pengadilan. Nah, ini pun peringatan bagi kita, jangan tertipu, jangan menipu. Karena masih banyak orang kurang sadar. Sewenang-wenang menipu pihak lain, padahal nanti ada pengadilan. Kemudian lanjutan surah Al-Imran ayat 185 tadi, setelah proses itu, balas-membalas di akhirat, hanya ada dua tempat. Yaitu surga dan neraka. Di pertengahan ayat ini ditegaskan, "Man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dihindari dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Dan memang itulah target seorang muslim ketika hidup di alam dunia yang kedua ini. Sebagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu surga. Dan aku berlindung padamu dari neraka. Jadi target utama seorang muslim adalah nanti di akhirat masuk surga. Tidak ada yang lain. Dan juga seburuk-buruk tempat yang harus dihindarkan sejauh-jauhnya, itu neraka. Di penghujung surah Al-Imran ayat 185 muncul kata ghurur. Sama persis dengan surah Al-Hadid ayat 20 tadi. Jadi seolah menjadi pengulangan saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain kesenangan yang menipu daya. Nah, maka dari itu jangan siapapun di antara kita tertipu. Sadarlah dengan baik bahwa siapa saja berpotensi untuk kena tipuan. Banyak orang yang tertipu. Di antaranya karena hawa nafsu. Melihat berita ada suami bunuh istri, ada istri bunuh suami, ada ibu bunuh anak, dan lain sebagainya. Tertipu. Dan tahukah kita, ketika bicara musuh yang suka menipu, selain hawa nafsu adalah syaitan. Banyak ayat mengingatkan kita jangan tertipu. Syaitan, musuh kita yang pandai menipu. Kita lihat dalam surah Fatir. Itu surah yang ke-35. Pada ayat 6. Surah 35 pada ayat 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan kepada kita. Jangan tertipu oleh penipu ulung, yaitu syaitan. Dan juga jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Kalau digabungkan ayatnya 5 dan 6. Surah 35 ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yuhannas, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur."
Artinya, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia ini menipu kamu. Memperdayakan kamu itu menipu. Maka amat disayangkan masih banyak orang yang memperdaya, bukan memberdaya. Seharusnya yang dianjurkan memberdaya. Mengangkat, merubah ke arah yang lebih baik, bukan menipu. Jadi janganlah kehidupan dunia ini menipu kamu. Dan jangan pula fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan pula setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Masih banyak orang yang tertipu oleh syaitan ketika menjalani hidup di dunia ini. Di ayat 6 ditegaskan, inna syaitona lakum aduwwun fattakhidhu aduwa. Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sekali musuh, tetap musuh. Meskipun tidak kelihatan, meskipun sulit, musuh. Mengapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, itulah tujuan utama syaitan menipu sebagian dari kita. Padahal tadi sudah disinggung di akhirat kelak, tempat yang menjadi harapan dan cita-cita kita adalah surga, bukan neraka. Tetapi syaitan mengajak kepada neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita buka ayat yang lainnya, yaitu surah Luqman. Surah yang ke-31. Yang juga mengingatkan di dalamnya supaya kita jangan tertipu. Surah 31 pada ayat 33. Surah 31 ayat 33. Allahu Jalla wa'ala berfirman, Ya Yuhannasu taqu rabbakum, wakhshaw yawman la yajzi walidun awwaladihi, wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Dan takutlah kepada hari yang ketika itu. Yang dimaksud hari kiamat nanti. Seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Dan sebaliknya seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Kesempatan lain Rasulullah mengingatkan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi nanti setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Maka diingatkan di sini. Lalu lanjutan ayat tadi surah 31 ayat 33. Inna wa'dallahi haqqo. Sungguh janji Allah pasti benar. Kalau janji syaitan itu tulul amal, memanjangkan angan-angan. Sehingga banyak yang tertipu menunda-nunda kebaikan. Sebagian orang mau bertobat nunggu pensiun. Sebagian orang kewajiban menunda. Padahal sudah waktu sholat tiba misalnya. Itu tipuan-tipuan syaitan diantaranya dengan menghiasi kehidupan di dunia. Lalu di ayat yang tadi diingatkan kembali, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai kamu tertipu oleh penipu yang dimaksud syaitan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siapakah syaitan itu?
Jadi dalam rangka menghindarkan diri dari tipu menipu, maka kenalilah syaitan dengan baik. Para ulama menjelaskan dari berbagai referensi bahwa syaitan itu sebuah sebutan yang terambil dari kata syatona, yang berarti jauh dari kebaikan alias membangkang. Jadi syaitan itu sebutan. Lalu siapa mereka? Siapa saja yang membangkang jauh dari kebaikan, maka disebut syaitan. Syatona, syaitonun. Ketahuilah bahwa di antara sekian banyak makhluk, hanya 2 makhluk yang dibebankan atau taklif untuk beribadah kepada Allah saja. Yang disebut itu jin dan manusia. Kita lihat surah Az-Zariyat. Surah yang ke-51 ayat 56. Surah 51 ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadanya. Di ayat ini hanya menyebut 2. Padahal makhluk Allah yang lainnya banyak. Nah, kita bikin studi banding sederhana saja tentang penciptaan makhluk. Supaya kita mengenal siapa syaitan. Rasulullah di kesempatan lain pernah bersabda tentang penciptaan makhluk. Disebut 3 ini. Khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat makhluk Allah. Alam gaib. Dari cahaya. Hanya diberi akal. Namun tidak diberi nafsu. Maka tidak bergender. Tidak beranak pinak. Punya tugas beribadah, tapi khusus. Karena tadi, tidak dilengkapi dengan nafsu. Karena tidak punya nafsu, selalu dalam ketaatan. Tidak pernah ada yang membangkang. Selalu dalam ketaatan. Nah, maka dari itu tidak ada sebutan setan di golongan malaikat. Karena mereka semua taat. Coba lihat surah At-Tahrim. Surah 66 ayat 6. Surah 66 ayat ke-6. Insya Allah ayat ini sering disampaikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Siapa penjaganya? Alaiha malaikatun. Penjaganya itu malaikat. Ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma'amarahum. Malaikat yang keras dan bengis. Yang tidak pernah membangkang. Bermaksiat terhadap Allah ketika diperintahkan. Ayaf'aluna ma yu'marun. Dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi malaikat dipisahkan. Beribadah, ya. Tapi lantaran tidak punya nafsu, tidak ada yang membangkang. Maka tidak ada sebutan setan di kalangan malaikat. Lalu Rasulullah menyebutkan pula, wa khuliqal jan mimma rijim minnar. Dan diciptakan jin itu dari api. Jin dari api. Jin Allah ciptakan, diberi akal dan juga diberi nafsu. Karena punya nafsu, potensi membangkang. Tahuilah bahwa sebutan setan untuk golongan jin pertama kali diberikan kepada iblis. Karena dialah yang membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Jadi di golongan jin ada potensi yang taat. Dan juga ada potensi yang membangkang. Nah, yang membangkang inilah disebut syaitan. Syaitan yang pertama kali dari golongan jin itulah iblis.
Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Adam dari apa yang disifatkan kepadamu, yakni min turab. Nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 5. Itu tahapan proses penciptaan manusia. Nah, jadi Nabi Adam, bapak moyang kita manusia, Allah ciptakan dari tanah. Diberi akal dan diberi nafsu. Maka ada potensi taat, ada potensi menyimpang. Nah, kembali tadi surah Az-Zariyat, maka itu yang disebut cuma jin dan manusia. Karena sama-sama diberi akal, sama-sama diberi nafsu, meskipun alamnya berbeda. Nah, jadi karena berpotensi menyimpang, membangkang, sebutan setan hanya diperuntukkan dua golongan, jin dan manusia. Baik, berarti kita harus senantiasa waspada. Jangan tertipu selain oleh hawa nafsu, juga oleh penipu ulung yaitu syaitan. Siapakah syaitan? Siapa saja. Baik dari golongan jin maupun manusia. Yang mengajak kepada kemaksiatan, keburukan, dan seterusnya. Atau kita pakai bahasa umum di tengah-tengah kita. Bahwa masih banyak setan dari golongan manusia, yaitu yang menipu. Investasi bodong, belum lagi yang menyebar-nyebar info yang tidak jelas. Itulah setan-setan dari golongan manusia. Maka waspadalah. Terlebih kondisi seperti saat ini. Masih lebih banyak orang yang nge-share info yang nggak jelas ketimbang berbagi kebaikan apa yang dia bisa bantu saudaranya. Maka dari itu waspadalah kita semua. Jangan menjadi korban, kita tertipu, apalagi jangan menjadi pelaku, menipu orang. Maka waspadalah. Jadi inilah bahasan kita pada pagi hari ini, jangan tertipu dan juga jangan menipu. Baik oleh si setan dari golongan jin maupun si setan dari golongan manusia. Dan juga jangan beri kesempatan kita tertipu oleh hawa nafsu kita sendiri. Karena nafsu itu juga sering menipu. Karena karakternya selalu mendorong, mengajak kepada pembangkangan. Silakan lihat surah Yusuf. Surah yang ke-12. Di ayat 53. Innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak pada keburukan. Kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Nah, mudah-mudahan bahasan yang singkat dan sederhana ini bisa kita manfaatkan dengan baik menjadi bekal kita untuk alam terakhir nanti, yaitu alam akhirat. Wallahu ta'ala alam. Silakan Mas Ade, kalau mau didiskusikan. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Jadi ini luar biasa, kita dituntut untuk menjadi orang yang baik, jangan pernah mau menipu orang, tapi juga dituntut untuk pintar gitu, jangan mau ditipu gitu saja. Baik, Ya. Bapak Ibu, kalau ada yang akan bertanya, silahkan suaranya di-unmute terus ditanyakan. Monggo. Izin, Pak Ade. Oh ya, Dokter Hasoni, monggo silahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata kuncinya itu kalau setiap penipu itu bisa manusia, bisa setan ya jinnya. Hanya satu yang jadi masalah, memang Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Ya. Tapi ya ada satu pertanyaan saya Ustaz. Ya. Kenapa perbedaan kita sama setan itu manusia ini malah di pihak yang dirugikan? Contohnya begini, kalau kita nggak bisa melihat setan, setan bisa melihat kita. Jadi kita bisa saja semua manusia ini kita anggap manusia biasa, karena pada hakikatnya kita sama manusia harus positive thinking, berpikiran baik. Tapi terkadang malah manusia itu jadi setan. Kenapa Allah
menciptakan kita nggak bisa melihat setan gitu. Kenapa setan bisa lihat kita? Ini kira-kira maknanya apa nih Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini juga dari pertanyaan mengingatkan kita masing-masing bahwa itulah karakter manusia. Selalu bertanya, selalu ingin tahu. Pada tahapan ini, itu hal yang wajar. Tetapi ketahuilah selaku seorang muslim, dalam hal-hal yang Allah sudah tetapkan, maka yang terbaik kita tidak boleh bertanya. Ya seperti tadi arahnya, jawaban yang tepat adalah Allah yang berkehendak. Kalau kita mempertanyakan jauh lebih dalam, pasti menjurus kita seolah-olah atau senyatanya Allah tidak adil. Kenapa setan bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat setan? Yang dimaksud dari golongan jin. Itulah kehendak Allah. Apa-apa yang sudah Allah tetapkan, maka tidak boleh kita pertanyakan. Justru galilah ada hikmahnya. Mungkin mirip dengan beberapa kesempatan ada yang pernah dengar barangkali. Untuk apa sih diciptakan setan itu iblis? Andaikan dulu bapak moyang kita tidak tergoda, pasti semua masih di dalam surga. Itu kan perhitungan kita. Nah maka dari itu apa saja yang telah Allah tetapkan, kita orang beriman percaya pada takdir. Seperti yang sedang kita hadapi. Justru kita bertanya apa yang kita siapkan, seberapa jauh upaya kita menghadapi kenyataan. Termasuk pertanyaan tadi. Pasti ada hikmah di balik itu. Nah jin itu ada yang taat, ada yang membangkang. Jin yang membangkang itulah yang disebut syaitan. Meskipun kita tidak bisa melihat mereka, tetapi di ayat yang lain, inna kaidah syaitoni kana do'ifa. Tipu daya setan itu lemah bagi orang beriman. Kalau benar-benar kita siap. Contoh, ketika kita terpengaruh oleh godaan setan golongan jin yang tidak bisa kita lihat. Rasulullah pernah bersabda, inna syaitona yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan dari golongan jin nyelusup dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Kaitannya ketika seorang emosi, darah memuncak naik ke bagian atas. Maka untuk meredam mengalahkan itu kan tidak bisa dilihat itu. Maka diantaranya bacalah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi meskipun kita pasti sepakat sulit menghadapi godaan setan dari golongan jin yang tidak terlihat itu, tetapi ada jalan-jalan untuk bisa menghindari dan mengalahkannya. Jadi hikmahnya adalah itulah kehendak Allah, ujian bagi kita. Allah menciptakan musibah banyak hikmahnya. Termasuk juga Allah menciptakan ada musuh dari golongan jin yang tidak bisa kita lihat, tapi dia melihat kita. Dan bahkan ada orang yang kesurupan. Itu kenyataan yang harus tetap kuncinya adalah positive thinking. Allah Maha Adil, Allah Maha Berkuasa, dan jangan merasa letih, lemah, dan lesu menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Ya, makasih Pak. Baik. Yang lain dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Pak Haji tadi angkat tangan ini atau kepencet kayaknya? Silakan. Silakan Mas Haji. Enggak ya. Bang Arfan. Ustaz, dengar? Bang Arfan. Ya. Nah, dalam situasi sekarang, Pak Ustaz, ada artinya mungkin korelasinya dikit sih sebenarnya nih. Ya. Artinya
kami sebagai pengurus khusus di masjid telah menentukan menjalankan kebijakan dari pemerintah dalam kondisi seperti ini. Tapi masih ada sebagian jamaah tetap melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah maupun dari MUI. Dan apa yang kami harus lakukan, Pak Ustadz? Jadi mereka tetap datang ke masjid, sedangkan kami sudah melakukan menunda kegiatan-kegiatan di masjid seperti yang kita lakukan sekarang. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arfan. Ya, ini juga lagi-lagi kita selalu proses belajar. Kenyataan seringkali jauh dari harapan. Itulah orang beriman bersikap. Tapi tetap tempuh yang terbaik. Seperti yang disampaikan Bang Arfan atau yang kita alami bersama. Dalam kondisi seperti ini, sebagaimana sudah disampaikan, itu nggak sembarangan para ahli memutuskan. Sudah dipertimbangkan merujuk kepada dalil-dalil yang sahih. Maka pilihlah yang terbaik, kemaslahatan bersama. Islam mengajarkan kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan individu. Kok tidak habis sih, Bu? Tadi apa lagi nanya? Tadi Mas Adi dipanggil, kepencet kali ya kamu ya tadi. Iya. Kita mau bertanya. Baik. Mas Ade, bisa lanjut nih pertanyaan Mas Arfan? Silakan Mas Ade, tadi belum Ya, di-mute itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, baik. Jadi, inilah juga kita belajar macam-macam nih karakter manusia ini. Tetapi orang beriman adalah bahwa memang banyak hal yang kita bersifat pilihan, pendapat, seperti yang tadi disampaikan. Tetapi kalau ada satu pendapat pilihan, seperti yang ini, kondisi seperti saat ini, antara sholat, tetap sholat berjamaah di masjid, di musola, dengan sholat sendiri-sendiri di rumah masing-masing, sebagaimana penjelasan para ahli pun dari berbagai bidang, terutama kesehatan, maka hendaknya seorang muslim ingat sabda Nabi, la dororo wala diroro. Kita tidak boleh menimbulkan kemudorotan, apalagi menimpakan kemudorotan kepada pihak lain. Nah, di awal tadi sebelum pengajian dimulai, sempat kita singgung sama Mas Ade, kita ini dunia terbalik sama Pak Holidin tadi. Jadi terkait dengan pertanyaan Bang Arfan, ini banyak yang terbalik. Ketika kondisi normal disuruh ke masjid, segan. Tapi pada saat seperti ini justru banyak yang mempertanyakan. Bahkan ada yang seolah-olah tidak mengindahkan himbauan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang egois. Betul, para ulama juga sudah menjelaskan bahwa karena kondisi bukan berarti haram mutlak. Tetapi ini pilihan, pilihlah maslahat. Ada sebuah kaidah dari kitab Usulul Fikih bahwa dalam hal apapun darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kemudorotan lebih diutamakan daripada mengambil menarik manfaat. Contoh konkret, seseorang tetap ingin sholat berjamaah di masjid dalam kondisi seperti ini. Bagus. Dapat manfaat, iya. Tapi hanya untuk dirinya dan teman-teman sesama berjamaah. Tetapi dengan berkumpulnya berpotensi, maka tentu orang beriman yang cerdas menghindarkan mudarat. Sholatnya kan tetap berjalan, meskipun di rumah. Nah, jadi barangkali ini adalah pola pikir orang-orang tertentu. Nah, tapi sebagian juga ini ada yang tertipu. Karena ada pihak lain juga yang memanfaatkan adanya perbedaan mensikapi ini, entah untuk motif apalah. Gitu. Makanya jangan tertipu. Kalau sudah jelas dari para ahli yang kompeten, yang memotivasi, yang bijaksana, tinggal diikuti. Tapi tanpa sadar entah siapa ini ada yang masuk nyelusup, beredar liar itu di WA sebarkan ini itu bahwasanya masa masjid dilarang. Nggak ada kalimat yang melarang ke masjid. Dan itulah kaitan bahasan kita.
Jadi kita ini terlalu lugu sebagian. Akhirnya tertipu. Sementara sebagian berani benar menipu orang. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Padahal sudah final. Nah jadi mungkin itu pendapat pribadinya atau pilihan pribadi. Tapi kita yang mensikapi kawan, saudara, ya hendaknya nasihati dengan bijak. Kalau ada yang lebih maslahat sholat, tetap sebaiknya di rumah. Kalau ditetap pilihan, maka orang-orang yang ada, terutama para pengurus masjid, ya memfasilitasi untuk mengeliminir. Oke, tetap yang mau pilihan bertanggung jawab supaya tidak menularkan, ya pakailah APD. Sering-seringlah cuci tangan. Kemudian bekas sholat itu supaya tidak memudahkan tertular, bawalah sajadah sendiri. Setiap masuk ke masjid dalam keadaan sudah mandi. Nah, bersediakah mereka seperti itu? Jadi seperti itu Bang Arfan. Jadi jangan sampai perbedaan yang mubah ini ditarik ke arah sana sini. Tapi kita tetap mengikuti apa yang memang sesuai dengan dalil dan tentu maslahat bersama. Barangkali itu Bang Arfan. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu, mungkin pertanyaan terakhir kali ya, sudah jam 6 ini. Kalau ada yang ditanyakan, monggo satu kali lagi. Dari ibu-ibu barangkali? Oh ya, dari ibu-ibu. Ada siapa? Bu Siska tadi itu, Bu Silvia ya? Iya, Bu. Bu Siska, ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya di-unmute dulu suaranya. Jadi setuju Ustaz yang Ustaz saya sampaikan tadi, khawatir ini dengan adanya perbedaan sikap ini malah ukhuwah yang jadi rusak gitu. Coronanya selesai, nanti ukhuwahnya yang belum selesai, nanti jangan sampai itu terjadi saja. Betul, betul. Makanya jangan tertipu itu Mas Ade. Insya Allah, insya Allah. Dan juga saya tambahkan sedikit bahwasanya salah satu strategi syaitan yang dijelaskan para ulama, itu mereka tidak suka dengan kedamaian, kerukunan. Makanya dia lebih suka memecah belah, bikin konflik. Maka waspada itu. Dalam kondisi apapun. Karena ya seperti peribahasa kita lah, banyak orang memancing di air yang keruh. Banyak orang mencari kesempatan dalam kesempitan dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup kajiannya. Monggo. Ya, saya kira cukup ya, Ustaz, siap ya. Ya, kita tutup dulu kalau gitu. Ya, pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan, hidayah, taufik, keberkahan bagi kita sekalian. Semoga pula Allah memberi perlindungan, keselamatan, atau bahkan kesembuhan kepada siapa saja dari COVID-19 dan berbagai macam malapetaka, bencana, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah. Semoga upaya kita ini tergolong amal soleh, terutama Mas Ade dan teman-teman dari Masjid Al-Muhajirin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syihab dan para jamaah sekalian. Ini bisa jadi kajian kita seperti ini kalau coronanya masih panjang, Ramadan masih terus berlanjut ini. Yang jelas jangan sampai thalabul ilminya berhenti, tilawahnya berhenti. Dengan kajian-kajian online ini kita coba usahakan kita maksimalkan lagi insya Allah. Insya Allah. Baik para jamaah, terima kasih. Insya Allah ketemu di lain waktu. Akan kami sampaikan jadwalnya nanti kalau ada kajian lagi. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.